Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai terminologi kearsipan, diantaranya yang saya sudah bahas adalah autograf, aksesi, akresi, bundel, repository, dan custody yang bisa teman-teman cek di link di atas ini. Silahkan diklik. Kali ini kita akan membahas mengenai apa itu arsip asli, arsip kopi, pertinggal, dan tembusan. Nah, saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan bagi teman-teman yang belum mengaktifkan loncengnya, silahkan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terkini dari konten-konten dari Pusat Arsip Indonesia. Nah, sebelum ke pembahasan intinya, saya akan memulai dengan sebuah ilustrasi begini. Kalau misalnya kita membuat sebuah undangan yang kita akan kirimkan kepada 10 orang peserta rapat misalnya, kira-kira arsip yang tercipta berapa? Menurut teman-teman berapa arsip yang tercipta? 10, 11, 12, atau berapa? Ya, betul. Jawabannya adalah 11. Karena minimal 11 ya. Karena yang satu menjadi pertinggal, yang 10 kita kirim. Jadi arsip yang tercipta minimal 11. Nah, kalau kemudian kita membutuhkan tembusan pada pihak-pihak yang perlu kita berikan informasi atau pihak-pihak berkaitan dengan ini tapi tidak kita undang tapi punya keterkaitan atau perlu kita lapori, maka jumlah arsip yang 11 tadi plus misalnya tembusannya 2 berarti arsip yang tercipta menjadi 13. Karena satu tertinggal, 10 dikirim, 2 tembusan, jadi 13. Itu ilustrasinya. Dari ke-13 arsip yang tercipta tadi, kita akan bisa melihat ada beberapa varian arsip yang tercipta. Yang pertama, arsip asli. Jadi arsip asli itu setidaknya akan punya 3 pengertian. Pengertian pertama dari arsip asli adalah arsip yang tercipta pertama kali sebagai dasar penggandaan. Itu kemungkinan pertama pengertian dari arsip asli. Pengertian yang kedua adalah arsip yang dinyatakan asli oleh penciptanya. Jadi arsip asli itu tidak selalu arsip yang tercipta pertama kali, atau bisa juga arsip asli itu adalah arsip karena dinyatakan asli oleh penciptanya. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan yang ketiga adalah arsip yang tercipta pertama kali yang dibedakan dengan setiap penggandaan berikutnya. Jadi secara fisik dibedakan gitu ya. Ini arsip asli yang terlihat jelas semuanya, misalnya bertanda tangan basah dan seterusnya, sedangkan kopiannya terlihat hasil penggandaan. Jadi itu 3 pengertian arsip asli. Pertinggal. Apa itu pertinggal? Jadi pertinggal itu adalah hasil penggandaan dari arsip asli. Teknik penggandaannya bebas, banyak macamnya, bervariasi, yang disimpan oleh instansi penciptanya atau unit penciptanya untuk kepentingan operasional. Nah, jika kebijakannya berbeda, bisa saja pertinggal itu bentuknya secara fisik bentuknya asli karena kebijakannya berbeda, tapi disimpan sebagai pertinggal. Itu. Jadi disclaimer ya. Jadi pertinggal itu bentuknya awalnya adalah hasil penggandaan atau fotokopi atau kopian atau karbon kopi. Tapi kalau kebijakannya berbeda, pertinggal itu bisa saja bentuk fisiknya seperti arsip asli atau bahkan mungkin arsip asli yang difungsikan sebagai arsip pertinggal. Itu pertinggal ya. Arsip kopi. Jadi arsip kopi itu sebenarnya pertama kali merujuk pada proses pembuatan dengan menggunakan karbon kopi. Jadi kalau dulu arsip kopi itu adalah atau karbon kopi itu adalah arsip yang tercipta secara serentak bersamaan dengan arsip aslinya melalui pemanfaatan karbon kopi sebagai alat penggandaan. Gitu. Nah, sekarang karena kita sudah tidak menggunakan karbon kopi, pada prinsipnya arsip kopi itu adalah arsip yang tercipta secara serentak dengan aslinya melalui alat penggandaan. Itu intinya. Jadi fisiknya kadang-kadang terlihat sebagai hasil penggandaan, kadang-kadang tidak.
tembusan adalah pada prinsipnya adalah hasil penggandaan yang ditujukan ke alamat lain selain yang tertera pada alamat resmi dari tujuan surat itu. Jadi misalnya kita melihat sebuah surat, alamat resminya kan ada di atas. Nah, tulisan tembusan itu ada di bawah. Jadi pada mulanya dia adalah hasil penggandaan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait yang di luar dari tujuan yang tertera secara resmi. Itu arsip tembusan. Nah, kalau sekarang seperti yang tadi saya sampaikan, bisa jadi arsipnya tidak terlihat seperti arsip fotokopian, tapi prinsipnya dia adalah hasil cetak sekian. Jadi bukan arsip yang tercipta pertama kali. Jadi penting untuk memahami prinsip dari pengertian-pengertian yang saya sampaikan tadi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada pertanyaan dan sumbang saran, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Dan terima kasih sudah menonton. Saya Safimin Sejati untuk Pusat Arsip Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.